Sore itu, langit Jakarta teduh, memancarkan semburat jingga yang menenangkan hati. Udara terasa hangat, seolah-olah alam pun ikut menyambut sebuah peristiwa penting yang akan terjadi di jantung ibu kota. Di bawah langit yang perlahan berubah warna, suasana Jakarta terasa berbeda, penuh harapan dan ketenangan, seakan menandai awal dari sesuatu yang baru. Di tengah keheningan senja, Istana Merdeka berdiri megah, menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa. Sore itu, istana tidak hanya menjadi tempat pertemuan, tetapi juga simbol harapan dan rekonsiliasi. Semua mata tertuju ke sana, menanti momen yang akan mengubah dinamika politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, dengan penuh kehangatan di tengah suasana Ramadan yang penuh makna. Kehadiran Megawati di istana pada bulan suci ini menambah nilai spiritual dan simbolis dari pertemuan tersebut. Senyum dan jabatan tangan mereka menjadi pertanda bahwa perbedaan masa lalu bisa dijembatani demi kepentingan bangsa. Pertemuan ini menandai babak baru hubungan dua tokoh besar yang pernah berseberangan, terutama setelah Pilpres 2024 yang penuh dinamika. Kini, mereka duduk bersama, membicarakan masa depan Indonesia dengan kepala dingin dan hati terbuka. Diskusi yang berlangsung bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Semua spekulasi dan keraguan publik sirna digantikan pemandangan yang menghangatkan hati. Masyarakat yang menanti di luar istana pun merasakan optimisme baru. Media dan publik menyaksikan langsung bagaimana dua pemimpin bangsa menunjukkan kedewasaan politik, memberikan contoh bahwa persatuan lebih penting daripada perbedaan. Dialog dan silaturahmi menjadi kunci penyelesaian persoalan bangsa, bukan sekadar manuver politik. Di ruang pertemuan, kedua tokoh membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembangunan nasional hingga upaya menjaga persatuan. Suasana penuh rasa saling hormati, menandakan kematangan demokrasi Indonesia. Ketika Presiden membuka pintu istana untuk mantan Presiden, pesan rekonsiliasi dan persatuan sangat jelas. Tindakan sederhana ini menjadi simbol keterbukaan dan niat baik untuk membangun bangsa bersama, tanpa sekat masa lalu. Inilah momen bersejarah yang layak dicatat sebagai pelajaran bagi generasi penerus Indonesia. Dari Istana Merdeka, pesan persatuan, rekonsiliasi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik mengalir ke seluruh penjuru negeri. Semoga semangat kebersamaan ini terus terjaga, menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak Ibu Megawati tiba, suasana hangat langsung terasa di Istana Merdeka. Prabowo menyambutnya dengan senyum lebar, tanpa formalitas berlebihan. Obrolan ringan dan tawa kecil mengiringi langkah mereka, menciptakan atmosfer santai jauh dari ketegangan politik. Mereka berbincang tentang isu bangsa, keluarga, dan kenangan masa lalu, menunjukkan hubungan personal yang tulus. Sambil menikmati takjil, diskusi dua arah berlangsung. Prabowo mendengarkan masukan Megawati. Yang menonjol adalah ketulusan dan keinginan murni untuk menyambung silaturahmi demi kebaikan Indonesia. Politik di sini menjadi jembatan persahabatan, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Prabowo dan Megawati tidak datang sendiri, mereka didampingi keluarga dan orang kepercayaan. Prabowo hadir bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo, dan Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra. Megawati didampingi Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang menjadi jembatan komunikasi politik. Komposisi rombongan menyeimbangkan kehangatan personal dan keseriusan politik. Semua yang hadir larut dalam suasana akrab, saling menyapa dan berbincang hangat. Formasi ini menjadi miniatur Indonesia ideal, hubungan personal dan tanggung jawab kebangsaan berjalan harmonis. Inilah fondasi kokoh untuk persatuan nasional. Prabowo menegaskan, tujuan utama pertemuan ini adalah melanjutkan silaturahmi antar pemimpin bangsa. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, pertemuan seperti ini menjadi oase yang menyejukkan. Prabowo ingin menunjukkan bahwa komunikasi dan dialog tetap menjadi kunci dalam menjaga persatuan, meski perbedaan pandangan tak terelakkan. Ia percaya, membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan semua pihak, termasuk mereka yang pernah menjadi rival politik. Ia sadar, memimpin Indonesia butuh kearifan dan masukan dari para pendahulu, termasuk Megawati. Pengalaman dan pemikiran para pemimpin senior menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Prabowo pun membuka diri untuk mendengar, belajar, dan mengambil hikmah dari perjalanan panjang para tokoh bangsa.
Dengan begitu, ia berharap dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berpihak pada kepentingan rakyat. Momen Ramadan dan Idul Fitri jadi waktu tepat untuk membuka lembaran baru. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan di bulan suci ini menjadi momentum untuk saling memaafkan dan mempererat persaudaraan. Tradisi silaturahmi yang kental di masyarakat Indonesia pun tercermin dalam pertemuan para pemimpin, menandakan harapan baru bagi masa depan bangsa. Dengan mengundang Megawati, Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dan membuka pintu rekonsiliasi. Ia ingin membuktikan bahwa perbedaan politik tidak harus menjadi penghalang untuk bekerja sama demi Indonesia yang lebih baik. Sikap terbuka dan saling menghormati menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan di antara para pemimpin. Duduk bersama dan berdiskusi terbuka membantah narasi rivalitas abadi di antara elit. Dialog yang jujur dan penuh rasa saling percaya menjadi contoh nyata bahwa perbedaan bisa dikelola dengan baik. Inilah wujud kedewasaan politik yang patut diteladani oleh seluruh masyarakat. Mereka menempatkan persatuan bangsa di atas perbedaan politik. Simbol-simbol kebersamaan dan persatuan yang ditunjukkan dalam pertemuan ini menjadi pesan kuat bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kepentingan nasional harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pertemuan ini jadi teladan, pemimpin harus saling menghormati dan mengutamakan kepentingan nasional. Dengan saling menghargai, para pemimpin dapat menciptakan suasana politik yang lebih sehat dan harmonis, serta memberikan inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Silaturahmi ini adalah investasi sosial dan politik untuk masa depan Indonesia. Dengan memperkuat tali persaudaraan di antara para pemimpin, diharapkan bangsa ini semakin solid menghadapi tantangan global dan mampu mewujudkan cita-cita bersama menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ada momen simbolis yang menyentuh dalam pertemuan ini. Prabowo menggandeng tangan Megawati saat berjalan bersama, gestur sederhana yang penuh makna. Ini simbol penghormatan dari pemimpin muda kepada seniornya, menghapus jejak persaingan masa lalu. Saat Megawati pulang, Prabowo membantu menuruni tangga dan mengantarnya ke mobil. Gestur ini melampaui protokol menunjukkan adab dan kebesaran jiwa. Seluruh rangkaian ini adalah pesan nonverbal tentang pentingnya saling menjaga sebagai satu keluarga bangsa. Persatuan Indonesia dibangun dari hal-hal kecil, rasa hormat dan kepedulian. Momen-momen ini viral, menginspirasi publik tentang makna persatuan sejati. Untuk memahami pentingnya pertemuan ini, kita harus melihat perjalanan panjang dan penuh dinamika antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri setelah Pilpres 2024. Hubungan mereka bukan sekadar persaingan politik biasa, melainkan cerminan dari perubahan lanskap politik nasional yang terus berkembang. Setelah Pilpres, kedua tokoh ini sempat berada di kubu yang saling berseberangan, membawa pengaruh besar pada para pendukung dan partai masing-masing. Ketegangan dan perbedaan visi sempat memuncak, menciptakan suasana politik yang penuh ketidakpastian dan spekulasi di masyarakat. Mereka sempat berada di kubu berbeda, menciptakan dinamika politik yang rumit. Perdebatan sengit di ruang publik, adu argumen di media sosial, hingga aksi massa di jalanan menjadi bagian dari perjalanan politik Indonesia pasca Pilpres. Namun, di balik rivalitas itu ada upaya-upaya kecil yang mulai tumbuh untuk meredakan ketegangan. Sepanjang tahun 2025, komunikasi mulai terjalin secara perlahan, seringkali diinisiasi oleh Puan Maharani yang berperan sebagai jembatan antara dua tokoh besar ini. Puan tidak hanya mengatur pertemuan informal, tetapi juga membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak, membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup rapat. Momen-momen seperti upacara hari lahir Pancasila di Istana Negara menjadi simbol penting. Di sana, kehangatan mulai terlihat. Bukan hanya dari gestur, tapi juga dari percakapan dan kerjasama kecil yang mulai terjalin. Publik pun mulai melihat harapan baru dari interaksi mereka. Rekonsiliasi ini bukan proses instan, melainkan hasil dari kedewasaan politik, kompromi, dan langkah-langkah kecil yang konsisten. Diskusi-diskusi tertutup, pertemuan lintas partai, hingga kesepakatan-kesepakatan informal menjadi pondasi penting menuju persatuan. Pertemuan di Istana Merdeka menjadi puncak dari proses panjang ini. Di sana, Prabowo dan Megawati akhirnya menunjukkan kepada publik bahwa rivalitas bisa berakhir dengan kerjasama demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Dalam politik Indonesia, tidak ada musuh abadi,
Yang ada hanyalah kepentingan bangsa yang selalu menjadi prioritas utama. Rekonsiliasi ini menjadi bukti bahwa perbedaan dapat dijembatani, dan persatuan adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan bersama. Hubungan personal Prabowo-Megawati membawa perubahan sikap politik PDI Perjuangan. Megawati menegaskan partainya memilih jalan tengah, bukan oposisi keras, bukan koalisi penuh. PDI Perjuangan menjadi penyeimbang kritis dan konstruktif, mendukung kebijakan pro-rakyat dan mengkritisi yang melenceng. Sikap ini menunjukkan kedewasaan politik, menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Pemerintah menyambut baik, melihatnya sebagai peluang menjaga stabilitas politik. Dengan PDI Perjuangan sebagai mitra kritis, check and balances berjalan efektif. Pertemuan di istana meneguhkan sikap jalan tengah dan pentingnya dialog. Demokrasi sehat butuh kontribusi dari dalam dan luar pemerintahan. Pertemuan Prabowo dan Megawati bukan sekadar seremonial, tapi simbol rekonsiliasi nasional. Setelah kontestasi politik yang membelah masyarakat, momen ini jadi titik balik persatuan. Mereka menegaskan komitmen pada nilai Pancasila, silaturahmi, musyawarah, dan gotong royong. Prabowo dan Megawati menunjukkan kenegarawanan, merangkul rival demi kepentingan bangsa. Sikap ini jadi contoh menghadapi tantangan masa depan Indonesia. Makna terbesar harapan akan politik yang lebih dewasa dan konstruktif. Dua tokoh besar bersatu dalam silaturahmi, membangkitkan optimisme untuk Indonesia yang adil dan bersatu. Saat malam tiba dan rombongan Megawati meninggalkan istana, pesan persatuan menggema di seluruh negeri. Pertemuan ini mengingatkan pentingnya silaturahmi sebagai perekat sosial bangsa. Perbedaan adalah keniscayaan, tapi dialog dan saling menghargai harus diutamakan. Menjelang Idul Fitri, momen ini jadi teladan kebesaran hati para pemimpin. Warisan terindah untuk generasi mendatang adalah bangsa yang utuh dan bersatu. Semoga semangat kebersamaan Prabowo Megawati terus menjadi cahaya penuntun Indonesia ke depan.